informasi yang saya dapat pertama kali tim U17 kita, tim U20 kita, tim U23 dan tim senior lolos Piala Asia. Maksudnya empat-empatnya lolos. Saya rasa ini prestasi yang luar biasa. Ya, dan tentu artinya kembali kita sudah mulai naik kelas. Nah, tapi kan kembali mempertahankan naik kelas itu tidak mudah. Nah, saya sudah perintahkan untuk Coach Nova mempersiapkan dengan baik karena saya tahu kejuaraannya sudah dekat di tahun depan. Masuk ya saya sampaikan evaluasi kepada Coach Sintayong ya bahwa target kita itu harus masuk 4 besar ya di grup. Jadi tidak ada tawar-menawar. Coach Sintayong menyampaikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda Fan dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu. Dimana timnas Indonesia terdekat di bulan November kita akan menghadapi pertandingan krusial yang dimana kita akan menghadapi tim tamu Arab Saudi dan juga timnas Jepang. Dan sahabat-sahabat Garuda, tanpa kita sadari atau bahkan kita melupakan bagaimana prestasi timnas Indonesia saat ini dengan kolaborasi Bapak Erick Thohir bersama Coach Sintayong. Tentu prestasi itu telah berhasil dibuat di mana berbagai penjuru telah memuji bagaimana suka timnas Indonesia saat ini. Bahkan terbarunya adalah untuk level umur timnas Indonesia mulai dari meloloskan ke Piala Asia, mulai dari timnas U17 di bawah komando Coach Nova Arianto, dan juga perjuangannya yang bakal dibuat lagi oleh bersama Coach Indra Sapri. Dan sahabat-sahabat Garuda, apapun yang terjadi saat ini, mari kita satu padu, satu komando, dan satu barisan bersama Bapak Erick Thohir, di mana perjuangan saat ini timnas Indonesia memang betul-betul butuh support yang memang adalah sepenuhnya tulus 120%. Dan sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham bagaimana kekuatan timnas Indonesia saat ini dan juga bagaimana perkataan dan pernyataan dari Bapak Erick Thohir ketika diwawancara, dan bagaimana juga ketika tim Timur Tengah melakukan beberapa kontroversi dalam pertandingan itu sendiri. Banyak negara tetangga yang katanya sahabat, sebut saja Thailand, Vietnam, hingga yang terdekat Malaysia. Namun percayalah, mereka tak akan senang jika timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia. Bukan tetangga dan tak dekat, namun dukungan gila-gilaan justru mengalir deras dari raksasa Asia Jepang dan Korea Selatan. Masyarakat Jepang di media sosial ramai-ramai berharap dan mendoakan Indonesia untuk bisa lolos bersama dan mendampingi Jepang ke Piala Dunia. Hal serupa juga ditunjukkan oleh warga Korea Selatan. Bahkan baru-baru ini, pengusaha asal Korea Selatan, Song Chang-gun, rela memborong 1.500 tiket laga Indonesia versus Jepang di Gelora Bung Karno. Tak tanggung-tanggung, tiket yang dipesan bernilai 670.000 untuk satu tiketnya. Pengusaha asal Korea Selatan tersebut meminta masyarakat Korea yang tinggal di Indonesia untuk hadir di GBK dan memberikan dukungan penuh kepada Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. Ia sangat berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia bersama Korea Selatan. Takes time, butuh waktu gitu. Dan gue yakin nggak ada yang ngira bahwa pemain-pemain kayak misalnya Sandy Walsh atau Messi bakal melakukan hal tersebut gitu. Itu udah di luar taktik yang udah disiapkan sama pelatih sih buat gue gitu. Cuman masalah yang diopsikan lagi adalah kan, kenapa lu nggak memainkan pemain ini? Kenapa lu nggak memainkan pemain ini? Ini murni kayak Mas Ri bilang tadi, karena kalah. Dan ini kalahnya tuh margin error yang sangat tipis sekali. Kalau secara permainan, Noella, gue lihat bagus. Dan kita harus apresiasi China juga mainnya bagus. Dan Cina pun mainnya bagus luar juga, biasa defense-nya luar biasa gitu. Jadi gue nggak pengen terlalu dalam skema bahwa kita kalah gara-gara STY coba-coba melakukan rotasi eksperimen gitu. Jadi buat gue tetap ini hal yang tetap on track. Walaupun gini, yang dilakukan oleh Pak Erick adalah gini, STY melakukan tugasnya, Pak Erick juga melakukan tugasnya. Pak Erick melakukan tugasnya dengan bahwa, hey, lu gue pantau loh. Target kita ini loh. Target kita ini loh. Bukan berarti lu kalah kita fine-fine aja, enggak. Pak Erick dengan bagus melakukan tugasnya bahwa lu kalah, kita harus begini, konsekuensinya ini, target kita ini. Jadi itu bahwa tugas komunikasi publik dari seorang Pak Erick sudah dijalankan. Berarti ada
watch bukan ya dipantau lah gitu. Itu pantauan itu ada dan itu penting sekali untuk STY. STY pun gue yakin even tanpa dipantau gue yakin dia pun pengen melakukan yang terbaik. Nggak mungkin lah dia melakukan rotasi biar kita kalah. Nggak mungkin. Iya, iya. Dan ya itu perlunya karena kan targetnya ketika kemarin kalah kan takutnya kan akan mengganggu target kita. Mungkin itu yang akhirnya disuarakan oleh Pak Erick Thohir. Dia butuh publik tahu bahwa PSSI juga mantau loh. PSSI juga kasih target loh. Peringkat 3-4 sekarang dibilang 4 minimal ya. Pokoknya kita harus ada di peringkat kalau nggak 3 ke 4. Itu yang menjadi target. Ketika target itu mulai terganggu dengan hasil di pertandingan terakhir, perlu adanya warning dari PSSI dan publik perlu tahu bahwa PSSI nggak diem aja gitu loh. Selama ini kan PSSI dinilai sebagai federasi yang selalu memberikan apa yang diminta oleh STY, selalu mensupport apa yang diinginkan oleh timnas. Semua pemain coba dihadirkan sesuai dengan roots-nya seperti apa dan juga STY-nya butuh apa enggak. Semuanya tuh dipercepatkan untuk mendatangkan pemain-pemain ini. Ketika something menurut PSSI mulai mengganggu targetnya, kan otomatis memang dia harus memberikan warning. Dan dia ingin bahwa publik tahu bahwa STY ini kita pantau kok. Kita pengen dia memberikan yang terbaik, kita pengen dia sudah mulai firm mungkin dengan keputusan-keputusannya gitu kan. Maksudnya ketika ada rotasi yang begitu radikal dan hasilnya akhirnya negatif kan, pastinya kalau bisa jangan terlalu gini lah. Mungkin PSSI kan menilainya seperti itu. Tapi semua for the good timnas lah. Dia pasti STY juga tahu dirinya dipantau, STY juga tahu dia selalu ingin memberikan yang terbaik. Tapi kan ya pelatih punya pertimbangan masing-masing kan. Balik lagi apa yang disusun oleh STY, ya menurut STY sebagai pelatih, ya menurut dia itu adalah yang terbaik pada saat itu. Cuman kan nggak melulu ya. Misalnya Arteta lah, Pep lah, menurut dia terbaik, ujung-ujung bisa kalah juga, bisa ini juga kan. Semua pelatih bisa mengalami itu. Jadi warning itu tadi mungkin ini kan dirilis juga di dalam rilisannya ada tulisan juga nih yang mengenai 2 pelatih grup C yang langsung dipecat. Ada pelatih Australia Graham Arnold sama Mancini, pelatihnya Arab Saudi. Apakah ini juga merupakan sebuah ancaman karena sampai di-mention juga dirilis kan? Iya, ya maksudnya kalau lo tidak sesuai ekspektasi, lo bisa dipecat lo. Itu kan pelatih-pelatih negara lain mengalami itu. Australia salah satunya dengan 2 pertandingan tidak bisa mencetak gol. Untuk ukuran Australia itu tidak bisa diapain ya? Tidak bisa diterima lah. Ketika mereka 2 pertandingan melawan tim yang di atas kertas mereka harusnya menang, bisa mencetak gol, kalah lawan Bahrain, seri lawan Indonesia, itu dianggap sebagai something yang udah di luar unacceptable. Iya, unacceptable. Makanya dia dipecat. Mancini pun seperti itu kan, sudah diberikan kemewahan tim seperti ini. Ya walaupun Mancini sendiri bilang bahwa materi sekarang nggak sebagus 2 tahun sebelumnya, tapi ya tetap ini kan materi yang terbaik di Arab. Arab juga di pot 2 peringkat di pot 3 peringkat pertama di pot 3, ya mereka juga melihat ini sebagai hasil-hasil yang unacceptable. 1 draw lawan Indonesia, 1 draw lagi lawan Bahrain, dan mereka kalah dari Jepang ya di pertandingan sebelum, imbang lawan Bahrain. Jadi ya beberapa hasil yang sejauh ini memetakan posisi mereka tidak ada pada tempat yang seharusnya, ya akhirnya itu menjadi sebuah hal yang bisa berakibat pada pemecatan. Dia kasih warning juga, kalau lo nggak sesuai dengan apa target kita, ya lo bahaya bisa juga. Jadi kayak mereka. Bisa jadi kayak mereka. Cuman kan nggak tahu targetnya. Misalnya nanti di posisi keempat kita nggak dapet, ya udah, kayaknya mungkin kan target dia sampai 2027. Cuman ketika nggak sampai ke Piala Dunia 2026, ya bisa aja target itu tidak sampai ke 2027. Kalau gue Ini cybornya tapi kan bukan cyber negatif. Karena kan kita udah pernah juga di posisi yang kita yang diremehkan. Iya. Nah, ini disanjung nih. disanjung juga kadang-kadang bisa diremehkan Bahaya juga, loh, iya, makanya disanjung tuh kadang itu bahaya. kelas itu Justru psikologi. Betul. Secara psikologis dia main gamesnya, dia tahu kalau dia merendahkan, Justru pasti akan bumerang. diserang, justru akan diserang, justru akan Mau jadi alkaf lo. auranya negatif lah. Tapi dengan memberikan sanjungan dan ya mungkin dia melihat timnas kita memang sedang berprogres, sedang bagus dan punya peluang untuk bisa mencuri ya salah satu tiket ke Piala Dunia 2026 gitu. Cuman kalau ini diarahkan pada tim
dia siapa tahu tim ini justru kena sanjungan justru akan goyang nih. Maksudnya merasa dengan sudah setingkat dengan Confident Jepang, ya jadinya. ya confidence-nya justru naik, tapi performance-nya justru enggak. Itu kan bisa juga menjadi sebuah hal yang tadi Aldi bilang. Ini kelas si Cywar sih. Kan kadang-kadang Cywar kan kita secara apa ya? Secara kasar kita ituin ke orang, tapi bisa juga memuji, tapi sebenarnya maksudnya bukan tersirat memuji. sampai tersuratnya beda. Iya kan, ada yang kayak gitu. Ini kelas ini. Kayaknya lebih ke arah yang ingin mengganggu pikiran dari para pemain. Wah, kita dianggap sudah setingkat sama Jepang nih. Tapi by the time main di lapangan kok Jepang jauh di atas kita gitu kan. Bisa juga itu mengganggu secara performance pemain. Tapi ya mudah-mudahan ya pemain nggak terganggu sih dengan apa yang meluncur dari mulutnya Moriyasu. Jadi ya tetap aja stick dengan permainan, tetap aja pede. Ya kalau kalah ya memang Jepang di atas kita gitu. Cuma kalau kita bisa mencuri poin, it's something yang betul-betul amazing dan ternyata valid juga ya apa yang diomongin sama Moriyasu gitu. Paling Moriyasu nyesel, ya salah. Ya, salah ngomong. Salah ngomong. Ya, ucapan adalah doa. Ucapan adalah doa. Ya, Ucapan tadi juga adalah diem. doa, ternyata. Wah, Terus selain itu juga dia bahkan bilang kan ini akan jadi pertandingan yang sangat sulit karena akan ada 60 sampai 80 orang yang akan hadir di stadion GBK. Nah, ini part of the Cywar juga apa gimana nih? kalau gue lihat dari segi komunikasinya coach Jepang ini ya, Moriyasu ini, ya dia mencoba untuk, hey kita datang main bola terus pulang. Iya. Gue nggak mau bikin masalah, gue nggak mau tim gue kena masalah, gue nggak mau berurusan dengan banyak publik Indonesia yang luar biasa gitu. Jadi oke, kita datang sebagai sahabat, kita saudara tua, datang ke Indonesia main bola, assalamualaikum pulang, gitu. Jadi pujian pasti bakal diberikan gitu. Nggak mungkin kata-kata negatif keluar untuk Indonesia juga. Buat gue yang dilakukan oleh Jepang lewat pelatihnya itu hal yang selayaknya yang dilakukan sih gitu. Dan terbukti kalau untuk Indonesia juga mau bermain dengan 10.000 di away walaupun dengan atau 80.000 di home, Indonesia udah menunjukkan kok bahwa kualitas itu jelas ada gitu. Kita waktu main di Cina, waktu lawan di Bahrain ada gitu, dan dukungan kita main di kandang itu bisa jadi advantage, bisa jadi juga tekanan gitu. Kita kalau nggak bisa menang di kandang, menang di away makin berat juga. Itu satu. Kedua, permainan dari ST yang cepat membutuhkan emang surface lapangan yang bagus. Berkali-kali ini Mas Haru sampai berbusa ngomong soal ini. Sulit gitu kalau untuk bermain dengan Sandy Walsh, merasakan sulitnya bermain di surface lapangan kita yang seperti ini yang kita udah tahu gitu. Jadi buat gua maksimalkan aja apa yang terjadi di GBK nanti 15 November. Menghadapi Jepang, karena ini bakal nggak cuma menjadi pertandingan yang penting, tapi bakal menjadi pembelajaran juga sih. Kualitas lu segimana sih dibandingin Jepang gitu. Ya ini semoga jadi dengan bermain home juga dengan adanya mungkin 60.000 sampai 80.000 orang tadi, 80.000 orang tadi bisa menjadi booster juga buat timnas kita dan gak jadi tekanan kayak Aldi bilang justru. Iya. Main di tuan rumah ya pastilah dukungan itu ada, dan berapa kali pemain-pemain baru kita, Verdong, Hai merasakan sendiri gitu kan. Ketika lo tampil di 80.000 penonton, ya mereka belum pernah merasakan itu sebelumnya. Di level di level klub mereka paling ya 20.000-an stadionnya. Di level timnas mereka belum pernah merasakan. Tim junior yang ketika mereka bela, ya nggak ada yang nonton sebanyak itu gitu kan. Begitu mereka datang ke sini, mereka lihat antusiasme publik kita yang luar biasa, away-nya pun luar biasa, chance yang kita berikan, chance yang dipimpin oleh JIC sendiri terhadap fans loyal yang datang ke stadion, itu kan menunjukkan kita punya supporter yang masif gitu ya, dukungannya luar biasa, selalu memberikan dukungan secara maksimal, menang kalah mereka selalu ada di situ. Luar biasa. Mereka bernyanyi, apalagi nanti dengerin Indonesia Pusaka kan setiap selesai pertandingan, itu kan something yang mungkin nggak pernah dirasakan oleh mereka sama sekali. Jadi ya Jepang sebagai tamu pun mereka tahu Indonesia tuh masif dukungan supporternya, dari mulai berangkat dari hotel sampai ke stadion, dan di dalam stadion, pulang dari stadion itu memang selalu yang luar biasa lah dukungannya. Jadi ya it's something yang harusnya menjadi hal yang positif ya buat pemain-pemain kita.
Oke, pertanyaan terakhir buat Mas Sabto sama Aldi. Tadi kan kita udah bahas bagaimana akhirnya target untuk Coach Shin dan juga timnas Indonesia kan berada di posisi keempat. Masih realistis gak sih sebenarnya target dari sangat Pak dong. Ete? Enggak lo nggak. Even peringkat 3 pun masih terbuka lebar. Sekarang gap poinnya tuh nggak yang jauh-jauh banget. nggak jauh. 5-3 ya kan, 5-3 kan poinnya. Beda 2 poin doang kan? 5-5-5, 3-3. Iya, jadi buat ini one game away gitu. Jadi bukan hal yang wah kita makin berat nih. Kalaupun kita dari sekarang nih menang terus, peringkat 1 juga bisa. Bisa. Jadi bukan hal yang wah berat nih, enggak karena kita kemarin kalah menghadapi China. Enggak. Ini kalau kita bisa fokus mengambil poin dari Jepang, mengambil poin dari menang dari Saudi. Terus di game selanjutnya bisa bermain juga cukup bagus karena kan timnya juga saling mengalahkan gitu kan. Kita ya jelas lah kalau ditanya masih terbuka, sangat terbuka untuk lolos. Sangat terbuka. Sangat terbuka. Pasti realistis berarti ya? Peringkat 4 apalagi sangat realistis. Cuman secara permainan ya tadi Mas udah bilang, clinical kita nih, departemen lini depan kita nih harus segera diperbaiki. Iya, peringkat 3-4 kita berjarak 2 poin. Peringkat kedua pun berjarak 2 poin kan. Saking tipisnya, saking saling mengalahkan dan saling imbang. Dan hasil-hasil yang didapat oleh tim lain itu menguntungkan kita juga gitu. Imbangnya Arab Saudi dengan Bahrain, imbangnya Australia, banyak hal-hal yang sebetulnya tuh menguntungkan kita juga gitu. Walaupun kita bicara pertandingan terakhir kita kalah gitu. Cuman kan harus kita ingat 2 pertandingan pertama yang kita nggak deserve poin tapi kita bisa dapat poin, itu kan sebetulnya something yang patut disyukuri juga kan, kita hasil-hasil yang 2 skor imbang lawan Arab Saudi dan juga Australia. Tapi kalau ngelihat pertandingan ke depannya, kalau saya sih masih optimis ya. Laga lawan Arab Saudi, laga lawan Cina di sini, laga lawan Bahrain di sini. Jadi 9 poin at least itu menurut saya masih betul-betul dalam jangkauan. Yang bukan impossible untuk didapat, bahkan lebih ke arah realistis untuk didapat gitu. Dengan performance kita semakin menaik di pertandingan terakhir, walaupun hasilnya kalah gitu, tapi kita sudah bisa meng-create chance, kita sudah bisa memegang bola. Tidak lagi kita counter attack doang, tapi kita sudah bisa memegang bola, meng-create chance, tapi belum bisa untuk mencetak golnya. Tapi ya 3 itu saya rasa tambahan 9 poin ditambah 3 di awal, kita punya 12 poin. Siapa tahu kita bisa mencuri angka lawan Jepang imbang, lawan Australia away imbang, ya itu juga bonus poin ya. Cuman kalau lawan Jepang away kayaknya berat, lawan Australia away berat juga sebetulnya. Tapi at least 9 tambah 3, 12 poin, masih on course untuk dapat peringkat keempat. Lawan China Australia away, gue sih pede loh. Australia away ya, dengan pelatih baru, yang mereka. Tapi Australianya udah back on track bagus lagi setelah ganti pelatih. Mereka udah menang. Permainannya juga belum mas, secara permainan sih masih baik banget loh. Nggak yang menunjukkan menang ya, cuma scoring goals kan yang mereka butuh, dan mereka udah dapet itu gitu. Yang pasti kita harus menang pada saat lawan China karena kita udah dibilang pemain-pemainnya kita kayak pemain kelas 2. Jadi kita harus menang lawan mereka. China, Bahrain, tapi kalau tadi Saudi, Mas Arwi bilang tadi 3 tim tadi emang kita nggak bisa menang, ya memang kayaknya belum layak deh untuk World Cup gitu. Maksudnya Jepang sama Australia? Bukan. Tadi kalau Bahrain. Oh iya. Itu kan game yang harusnya kita bisa karena untungnya kita main away duluan banyak kan. Sekarang kita tinggal main di kandang, terus tim-tim yang tadi Mas Arwi bilang doable gitu. Tadi gue bilang peringkat 1 maksudnya peringkat 2 di bawah Jepang lah. Karena kalau kita compare poin kita dengan Jepang emang kejauhan. Cuman kalau untuk menemani seperti yang tadi doa dari Coach Moriyasu. Kita aminkan ya. Kita aminkan saja. Kita aminkan doa dari Coach Moriyasu kalau gitu. Lolos bareng yuk gitu Jepang. Ayo. Kita ke Amerika bareng. Asik. Oke. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, jadi saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih. Bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.